Oke, jumpa lagi dengan Pak Anas. Pada pertemuan yang lalu atau video sebelumnya sudah dibahas ya nomor 1 sampai 10 ya. Bagaimana? Paham? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham. Karena sekarang kita akan melanjutkan video selanjutnya, yaitu masih tentang seputar pembahasan soal ujian sekolah matematika, video khusus untuk kelas 12 yang ingin belajar matematika. Kali ini kita akan membahas nomor 11 sampai 15. Kemarin videonya per 10 nomor itu ternyata mengalami kendala ketika editingnya ya. Jadi sekarang videonya kita buat per 5 soal saja. Jadi 11 sampai 15, nanti 16 sampai 20 dan seterusnya sampai ke nomor 40. Nah, sekarang langsung saja simak videonya sampai habis. Untuk nomor 11 masih tentang program linear ya. Jadi dalam soal ini kalian disajikan gambar, kalian diminta menentukan batas-batas yang diarsir gitu ya. Jadi di situ kita lihat yang diarsir yaitu ya bagian ini ya. Ini saya coret-coret ini diarsir. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini saya arsir semuanya di sini. Jadi yang diarsir ini kan dibatasi oleh 3 garis ya. 3 garis, yaitu garis sumbu X ini. Nah, sumbu X ini. Terus habis itu garis satu ini ya. Habis itu garis satu ini, itu ya. Nah, itu daerah yang diarsir. Ya, itu ada batas-batasnya. Nah, untuk itu kita mencari tahu garis ini yang membatasi itu namanya apa saja. Nah, saya tandai ini garis ini nanti namanya apa, garis ini juga namanya apa gitu ya. Nah, bagaimana mencari namanya, menentukan nama garisnya? Sangat mudah sekali ya. Oke, saya mau buat yang ini dulu ya, yang ini dulu. Oke. Perhatikan di situ di situ ada sumbu Y, sumbu X gitu ya. Jadi garis yang akan kita buat ini memotong di sumbu Y di angka 15 ini ya. Dan memotong di sumbu X di bilangan 5 ini. Nah, di soal terangkan seperti itu. Jadi garis yang akan kita buat memotong di sumbu Y di angka 15, memotong di sumbu X di angka 5 itu ya. Tapi untuk membuat garis kita balik. Aslinya kan 15 di Y kan? 15 kan di Y. Terus 5 ini kan di X. Nah, untuk membuatnya kita balik menjadi 15 X gitu ya. Tadi kan 15 di Y, kita buat menjadi 15 X gitu ya. Sedangkan 5 di X, 5 itu kan positif, maka kita tandanya plus ini ya. Tambah 5 kan di X, kita balik menjadi 5 Y gitu ya. Bla 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 gitu ya. Nanti bla bla blanya belum kita isi, bisa lebih dari, bisa kurang dari, sama dengan, tergantung nanti saya jelaskan tadi. Titik kan harus ada isinya lagi di sini. Nah, isinya apa? Isinya dikalikan 15 dikalikan dengan 575 gitu ya. Nah, isinya nanti lebih dari atau kurang dari. Nah, perhatikan. Garis ini ya, ini saya garis lagi nih ya. Garis ya. Perhatikan arsirannya letaknya kan di sebelah kanannya kan? Di sebelah kanannya garis kan ini. Jadi garis ini, kita fokus ke garis ini saja. Garis ini, arsirannya kan letaknya di sebelah kanan garis gitu ya. Karena letaknya di sebelah kanan, maka tandanya yaitu lebih besar sama dengan. Kalau letaknya di kirinya berarti kurang dari sama dengan gitu ya gampangnya ya. Karena arsirannya terletak di sebelah kanan garis, maka tandanya yaitu lebih
dari sama dengan. Nah, setelah ini apakah sudah selesai? Belum ya. Ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 5 semua, bisa ya. Kita bagi dengan 5 semua. Hasilnya menjadi 5x. Maaf, kok 5x? Bagi 5 itu kan 3 ya. 3x plus 1y, 1y, gitu aja ya. Lebih dari sama dengan 75 dibagi 5 itu 15. Nah, kita cek 3x plus y. 3x plus y lebih dari 15 ya, antara A atau B itu ya. Nah, ini sudah ketemu nih satu nih ya. Nah, sekarang kita akan menentukan yang satunya lagi ini ya. Kita akan buat. Nah, kita akan buat yang satunya lagi. Caranya sama, tadi 12 kan di Y. Nah, ini saya hapus dulu aja. Supaya tidak membingungkan ya. Membingungkan. Nah, sekarang kita fokus di yang garis ini. Ini sama 12-nya di Y. 12-nya di Y. Terus habis itu 15-nya di X gitu ya. Maka dari itu menyusunnya bagaimana di Y ini ya. Menyusunnya bagaimana? Ya sama kayak tadi. 12 di Y artinya dibalik menjadi 12 X gitu ya. Nggak usah bingung ya. Kok 12X? Lah ini 12 di Y, kita balik. Ini positif 15 ya, ditambah aja, ditambah 15. 15 di X berarti 15 Y gitu ya. Sekarang tandanya kita perhatikan dulu. Ini kalikan dulu 12 kalikan 15 itu ketemunya 180 ya, 180. Nah, tandanya ini 180 itu diperoleh dari 12 dikalikan dengan 15 gitu ya. Selanjutnya tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu ya. Ini garis, perhatikan garis. Ini garis. Arsirannya berada di sebelah kirinya. Nah, sebelah kiri garisnya. Kalau di sebelah kiri garisnya, maka tandanya yaitu kurang dari sama dengan itu ya. Oke, kalau lebih di sebelah kanannya lebih dari sama dengan, kalau di kirinya kurang dari sama dengan itu ya. Nah, ini kita akan sederhanakan. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 3 lah. Kita bagi 3 semua. Yuk, kita bagi 3. 12x dibagi 3 hasilnya 4x gitu ya. Ditambah 15y dibagi dengan 3 hasilnya 5y. Kurang dari sama dengan 180 dibagi 3 ketemunya 60 gitu. Ada enggak 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 60. Nah, sebenarnya sudah terjawab ya yang B ini ya. Nah, kok x lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 dari mana, Pak? Nah, perhatikan ya. Yang diarsir ini itu semuanya berada di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 itu artinya X-nya lebih dari 0. Jadi kuadran kalau saya jelaskan kayak gini ya. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau di kuadran 1 ini kan aslinya masih panjang ya, masih ada gini-gini gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi nggak ditulis di situ. Kalau di kuadran 1 itu pasti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini arsirannya ini kan berada di kuadran 1 ini. Nah, sehingga harus ada syarat X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini, soalnya kelihatannya simpel ya. Soalnya kelihatannya sedikit. Ini masih tentang program linear. Tapi perlu teman-teman ketahui kalau ada soal nomor 12 ini, kalian kalau bisa dikerjakan terakhir saja ya. Ini soal yang memakan waktu cukup lama ini. Kelihatannya soalnya simple, cuman ini memakan waktu yang cukup lama. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama, kita harus menggambar dulu ya. Menggambar.
Menggambar apa? Menggambar grafiknya ini. Ya, grafik ini akan kita gambar. Yang langkah kedua, setelah menggambar menentukan daerah penyelesaian, ya. Daerah arsiran. Oke, langkah yang ketiga, setelah ditentukan daerah arsirannya, kita menentukan titik pojoknya, titik ujung gitu ya. Ujung. Yang terakhir kita memasukkan ke fungsi tujuan, memasukkan ke Z. Fungsi tujuannya Z ini ya. Gitu. Oke. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu gitu ya. Oke. Di sini fungsi kendalanya atau fungsi model matematikanya saya tulis lagi, yaitu X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 14 gitu ya. Yang satunya lagi yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0-nya nggak usah. Di sini ada fungsi tujuannya yaitu Z. Fungsi tujuannya sama dengan 4X ditambah 5Y. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum. Ya, nilai maksimum itu berarti nilai yang paling banyak gitu ya. Ini mau saya gambar dulu. Langkahnya kayak gini, ikuti langkah saya ya. Ini mau saya gambar. Buat kotaan kayak gini. Ya. Ini fungsi linear, jadi membuat gambarnya kayak gini caranya. Di sini X, di sini Y, di sini 0, di sini 0 itu ya. Nanti untuk gambar yang ini juga sama, caranya sama. Maksudnya apa? Maksudnya gini. X-nya diganti 0 di sini ya. Ya. Kalau saya orek-orek di sini berarti menjadi pertama X-nya diganti 0. Berarti menjadi 0 ditambah 4Y sama dengan 14, kita sama dengan dulu gitu ya. Berarti 4Y sama dengan 14 dibagi 4. 14 bagi 4 itu ketemunya 3,5 ya. Oke. Artinya ketika X-nya diganti 0, Y-nya di sini menjadi 3,5 itu ya. Itu. Nah, saya hapus dulu. Tadi sudah ketemu ya cara mencari 3,5-nya dari mana ya. Sini menjadi 3,5. Ini terlalu gede ini, saya kurangi dulu. 5 itu ya. Gantian. Kini Y-nya yang saya ganti dengan 0. Berarti menjadi X ditambah Y-nya kita ganti 0. 4 kalikan Y-nya 0. Sama dengan 14. X tambah 4 kali 0 itu 0. Berarti X sama dengan 14. Berarti sini 14 itu ya. Ini saya hapus lagi dulu. Nah, cara gambarnya kayak gitu pelan-pelan ya. Nah, 14. Dengan cara yang sama kita akan menggambar, dan di sini koordinatnya sudah tahu yaitu 0,3,5 ya. Di sini itu koordinatnya 0,3,5 dan satu lagi yaitu 14,0. Bacanya dari X ya, jangan dari Y ya. 0,3,5, satunya lagi 14,0. Bacanya dari X. Dengan cara yang sama kita buat kotaan juga di sini. Ya, buat kotaan. Sama kotaannya. Di sini X, di sini Y. Sini 0, sini 0 itu ya. Sama kita masukkan X-nya diganti 0 dulu ke sini ya. Berarti menjadi 3 dikalikan dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Y-nya jangan 0 sekalian. Kalau Y-nya 0 sekalian ya nggak ketemu gitu ya.
3 kalikan 0, 0. Berarti tinggal 2Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 2 itu 6. Berarti sudah ketemu ya Y-nya 6. Nanti kita isi di sini. Ini saya hapus saja biar nggak memakan banyak tempat. Nanti kalau bingung diulang-ulangi lagi aja videonya. Sini 6. 6 asalnya dari yang barusan. Begitu juga dengan gantian. Yang diganti 0 Y-nya ke sini ya. Nah, ini ya. Berarti menjadi 3X ditambah 2 dikalikan dengan Y-nya 0 sama dengan 12. 3X 2 kali 0 itu 0, nggak usah ditulis ya. 12. X-nya sama dengan 12 bagi 3 itu 4. Berarti nanti X-nya ketemunya 4. Kita hapus lagi aja. Sini 4 itu ya. Sehingga koordinatnya sudah diketahui mulai dari X dulu. 0,6 koordinat itu X, Y. Berarti 0,6 sama satu lagi yaitu 4,0 itu ya. Ini ada dua hal yang harus kalian gambar gitu ya. Nah, Z-nya ini nggak usah kita gambar karena ini yang akan kita tentukan fungsi tujuannya gitu ya. Nah, setelah itu kita menggambar grafiknya di sini. Ini saya nggak pakai penggaris, saya ini di Photoshop jadi gambarnya agak jelek, tolong dimaklumi ya. Saya akan menggambar grafiknya di sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan titik-titik koordinat ini 0,3,5 dulu ini ya. Kita akan memasukkan titik 0,3,5, artinya X-nya 0, Y-nya 3,5. 0 itu di sini ya. Terus ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. 0,3,5, 3,5 itu di sini, berarti titiknya di sini. Ya, 0,3,5 itu titiknya di situ. Sama satunya lagi 14,0. Aduh, ini Pak 14 kok panjang banget ya. Oke, 14 itu kira-kira di ini saya hapus dulu aja. 14-nya panjang ini. Sini X kira-kira 14 di sini itulah. 14 ya. Tapi kalian pakai penggaris ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 itu ya. 14,0 itu titiknya di sini. Nah, dua titik garis ini akan kita garis gitu ya. Kita garis saja ini. Set. Hubungkan saja ini titik-titik ini. Nah, ini garis X ditambah 4Y sama dengan 14 yang ini. Itu ya. Nah, sekarang kita akan menggambar garis satunya yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nanti tandanya nanti hubungannya dengan arsiran ya. Jadi nggak usah bingung dulu, santai ya. Sekarang kita akan menggambar yang ini dulu yaitu 0,6. 0,6 itu 4, 5, 6 itu ya. Ya. 0,6 itu di sini. Ini 0,6 di sini ya. Oke. Sekarang 4,0. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4,0 itu di sini itu ya. Jadi dua titik itu kita akan menghubungkan. Oke, kita hubungkan saja. Set. Gitu ya toh. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah arsirannya, teman-teman ya. Daerah arsirannya kita perhatikan X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 14. Kalau tadi lebih dari sama dengan itu daerahnya di kanannya, kalau kurang dari sama dengan berarti daerahnya di kirinya gitu ya. Oke. X ditambah 4Y kurang dari 14 itu garisnya yang ini. Yang ini ya. Arsirannya yang kirinya, arsirannya yang daerah kirinya. Berarti kita akan mengarsir semuanya daerah kiri ini. 1. Nah, akan kita arsir seperti ini itu ya. Karena kurang dari berarti kita arsir daerah yang sebelah kirinya itu ya. Terus ini X ditambah 2Y
kurang dari sama dengan 12, garisnya yang ini, itu ya. Berarti kita akan mengarsir daerah kirinya. Kenapa? Karena kurang dari sama dengan, kita akan arsir. Nah, kita bedakan aja warnanya warna merah itu aja ya, supaya nggak bingung. Nah, kita akan mengarsir daerah kirinya 1. Itu ya. Nah, terus daerah yang memenuhi kedua-duanya, artinya dua-duanya diarsir, ada warna hitam, ada warna merah. Kita lihat di situ yang daerah yang ada warna hitam, ada warna merahnya. Nah, saya tandai dengan warna hijau ini ya, bagi daerahnya ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya itu ya, karena memenuhi dua arsiran itu. Tuh ya. Nah, di sini kan ada titik-titik pojoknya nih. Ya, titik-titik pojoknya itu titik sing membatasi daerah ini, yaitu titik 1, titik 2. Nah, ini kan belum ketemu ya. Titik 3 dan titik 4. Ada 4 titik yang membatasi daerah tersebut. Daerah arsiran sudah kita tentukan, menggambar sudah, sekarang titik ujungnya. Nah, titik ujungnya itu kan ada 4, 1, 2, 3, 4 itu ya. Oke, satu-satu titik ujungnya itu yang ini sudah tahu ya, yang ini ya. Tadi berapa koma berapa, yang ini titik ini yaitu 0,3,5 ya ini ya. Tadi 0,3,5 ini loh. Nah, itu ya. Oke, titik-titik ujungnya kita tulis saja di list di sini ya. Titik-titik ujungnya kita list di sini yaitu 0,3,5. Yang sudah ada aja, yang sudah tahu saja. Ini titik ini berapa? Yaitu 4,0. Yang ini loh. Nah, kalian harus ingat itu titiknya berapa saja itu ya. Titik 4,0. 4,0. Artinya X-nya 4, Y-nya 0. Titik ini berapa? 0,0 itu ya. 0,0. Nah, yang jadi masalah kan titik ini tidak tahu ya, belum tahu ya. Titik ini belum tahu, akan kita cari tahu dulu itu ya. Kita cari tahu dulu. Jadi titik titik ini di sini cari tahunya. Titik ini itu perpotongan antara garis X ditambah 4Y sama dengan 14. Saya tulis di sini ya. Perpotongan antara X ditambah 4Y sama dengan 14. Kurang dari sama dengannya nggak usah. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu untuk menentukan daerah ya. Kalau ini kita akan mengeliminasi. Titik ini perpotongan antara garis X ditambah 4Y sama dengan 14. Ya, ini titiknya ya. Bukan titik, ya itu garisnya ya. Dan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Ini garis 3X ditambah 2Y sama dengan 14 ya. Titik ini itu perpotongan dua garis. Garis apa ya? Garis ini dan garis ini gitu ya. Garis yang menyebabkan titik itu kita tulis dulu. Satunya yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Cek dulu. Oke, benar ya. Nah, setelah itu kita akan mengeliminasi ya. Bagaimana mengeliminasinya? Gampang. Salah satu variabel kita samakan dulu. Saya akan menyamakan Y-nya ya. Y-nya kan belum sama ini, akan saya samakan. Atau boleh menyamakan X-nya, boleh. Saya akan menyamakan Y-nya dulu. Caranya bawah saya kalikan 2, atas saya kalikan dengan 1 gitu ya. Nah, oke, hasilnya menjadi apa? Menjadi X ditambah 4Y sama dengan kalikan 1 tetap ya, menjadi 14. Bawahnya saya kalikan 2 menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Nah, setelah itu akan kita kurangi ini ya. Nah, kurangi hasilnya nanti di kanan sini. 1 dikurangi 6X gitu ya. X dikurangi 6X. X itu artinya 1X. 1X dikurangi 6X itu hasilnya negatif
5x gitu ya. 4y dikurangi 4y ya habis 0 ya, nggak usah diperhatikan ya. Sama dengan dulu di sini karena ada sama dengannya. 14 dikurangi dengan 24, 14 kurangi dengan 24. Hasilnya yaitu negatif 10 gitu ya, negatif 10. Sehingga X saja sama dengan negatif 10 dibagi dengan negatif 5. Hasilnya yaitu positif 2. X-nya sudah ketemu positif 2. Kalau X-nya sudah ketemu positif 2, selanjutnya kita akan menentukan Y-nya. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita substitusi ke sini saja yang gampang ya. Kita substitusi yaitu tulis saja substitusi ya. Ke salah satu persamaan saya milih ini, X ditambah 4Y sama dengan 14. X-nya sudah ketemu yaitu 2. 2 ditambah 4Y sama dengan 14 ini ya. 4Y saja sama dengan 14 dikurangi dengan 2. 2-nya ke sini menjadi negatif. Sini 12. Y saja sama dengan 12 dibagi 4 ketemunya 3. Berarti sudah ketemu titik yang ini itu X-nya 2 terus Y-nya 3. Berarti 2,3 gitu ya. Sehingga titik-titik ujungnya itu sudah ketemu 2,3. Nah, titik-titik ujungnya ini mau diapakan? Ya, mau kita masukkan ke Z-nya ini, gitu ya. Z-nya itu kan kita tulis dulu. Oh, di sini saja. Z-nya kita tulis dulu. Nah, sini aja ya, biar rapi. Z-nya sama dengan 4x plus 5y. Y sama dengan 4x plus 5y. Titik-titiknya kita tulis lagi yaitu 0,3 setengah. Satu ya. 0,3 setengah. Nah, kita masukkan di sini. Artinya X-nya diganti dengan 0. Y-nya diganti dengan 3 setengah, sehingga ketemunya berapa? Yuk kita masukkan 4 kali X-nya 0 tambah 5 kali Y-nya 3,5 sama dengan 4 kali 0, 0, nggak usah diperhatikan ya. Tinggal 5 dikali 3 setengah, 5 kali 3, 15. 5 kali setengah 2 setengah, 15 ditambah 2 setengah itu 17,5 itu ya. Nah, titik selanjutnya yaitu titik 4,0, artinya X-nya 4, Y-nya 0. 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. X-nya diganti 4, berarti 4 dikalikan dengan 4 ditambah 5 dikalikan dengan 0. Sama dengan 4 kali 4, 16. 16 ditambah 0, ya 16. Ya. Titik selanjutnya 0,0, 0,0 itu gampang ya, berarti kalian nggak usah hitung aja, nggak apa-apa, hasilnya pasti 0 itu ya. Nah, titik yang terakhir yaitu titik 2,3. 2,3. Nah, kita masukkan di sini. 4 kali X-nya 2 ditambah kali ya ini ya, titik itu kali, tambah 5 kali Y-nya 3 sama dengan 4 kali 2, 8 ditambah 5 kali 3, 15. 15 ditambah 8, 23 itu ya. Jadi harusnya jawabannya 23. Apakah ada ya jawaban 23 ya? Oke, ada yang C itu ya. Oke, sekian itu nomor 12. Kita akan lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu sudah ganti pokok bahasan ya. Itu sekarang tentang transformasi geometri. Nah, di sini tentang pergeseran atau translasi. Ini sangat mudah ya, jadi nggak kayak yang tadi. Ini kalau bisa kerjakan terlebih dahulu nggak apa-apa ya, ini soal gampang ini. Jadi kita diminta menentukan bayangan ya, bayangan garis ini. Y sama dengan 3x plus 8 setelah digeser oleh
ini ya. Ini pergeserannya faktornya min 2 dan 1 itu ya. Konsepnya begini konsepnya. Bayangan itu kita simbolkan dengan X aksen atau X pangkat 1 di atas dan Y aksen. Jadi hubungannya koordinatnya kan ada X, Y gitu ya. Jadi ini bayangannya. Itu diperoleh dari titik asal, yaitu titik asalnya ya X sama Y gitu ya. Jadi kan kalau konsepnya kan titik, kalau garis bagaimana nanti ya. Kita menggunakan konsep titik dulu. Caranya yaitu bayangan itu didapat dari titik asal yaitu X, Y ditambah dengan translasinya atau pergeserannya yaitu negatif 2 sama 1 gitu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan secara matriks. Kita tambahkan X ditambah min 2 itu ya. Yang depan tetap, yang depan ya. X aksen, Y aksen ya, yang depan tetap sama dengan kita tambahkan secara matriks X ditambah min 2 ya. Hasilnya X min 2 itu ya. Y ditambah 1 hasilnya ya Y ditambah 1 karena tidak bisa dioperasikan gitu ya. Sehingga akan ada persamaan seperti ini ya. Ini saya garis saja biar nggak melebar. Akan muncul persamaan seperti ini, yaitu X aksen sama dengan X aksen sama dengan X min 2. X min 2 dari mana? Dari ini ya. Nah, dari ini. Dan satu lagi yaitu Y aksen sama dengan Y plus 1 dari mana? Dari ini itu ya. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan itu ya. Caranya ya ini negatif 2-nya pindah ruas ke kiri. Itu ya, menjadi X aksen plus 2 sama dengan X gitu ya. Ini caranya sama, plus 1-nya pindah ruas ke kiri menjadi Y aksen min 1 sama dengan Y itu ya. Berarti kita akan mengotai ini ya. Kita akan kotak-kotakin dulu. Nah, kotak-kotak ini akan kita substitusikan ke garis ini ya. Y sama dengan 3X plus 8. Yuk kita substitusi. Y sama dengan 3X ditambah dengan 8. Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 1. Berarti Y di sini kita ganti dengan Y aksen min 1. Ini ada sama dengan 3X ini artinya 3 dikalikan X, 3 dikali X-nya yaitu apa? Ya ini X aksen plus 2. X-nya kita ganti X aksen plus 2. Kurung tutup plus 8 gitu ya. Oke lanjut. Y aksen min 1 tetap ya. Y aksen min 1 sama dengan ini kita kalikan secara distributif gitu ya. Istilahnya kalikan pelangi gitu ya. Bukan menjadi 3 kalikan X aksen menjadi 3X aksen ditambah 3 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 6 itu ya, ditambah 8. Oke, negatif 1-nya kita pindah ke sini ya, habis ini ya. Kita pindah menjadi Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 6 ditambah 8 ditambah 1. Negatif pindah ke sini jadi positif gitu ya. Menjadi Y aksen sama dengan 3X aksen, kita tambahkan saja 6 ditambah 8 ditambah 1, itu hasilnya positif 15. Setelah itu aksennya tinggal dihilangkan, Y sama dengan 3X plus 15. Ya, ada enggak? Y sama dengan 3X plus 15, ada yang itu mudah ya, nomor 13 sangat mudah kalau bisa dikerjakan pertama. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 ini ya ini soal mungkin
setingkat SD ya ini ya. Jadi soal SD diterapkan untuk SMK ya atau SMA. Ini sangat mudah ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya yang merupakan diagonal bidang itu yang mana gitu ya. Oke, saya sebelumnya akan menggambar kubus dulu. Menggambar kubus ya. Tapi ini sekali lagi saya tidak menggunakan penggaris. Jadi mohon maklumi ya. Kubusnya saya kasih warna apa ya? Biru aja wis. Biru. Satu. Maaf kok nggak berubah jadi biru. Nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Kubus itu sisinya sama semua, tapi ini saya nggak, sekali lagi nggak menggunakan menggaris ya, maaf ya. Jadi mohon dimaklumi kalau agak mencong-mencong ya. Oke. Ini. Nah, sekarang namanya akan saya buat merah ya biar beda ya. Kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F. Namanya yang urut ya, jangan dibolak-balik itu ya. Nah, sekarang di bagian garisnya kita cek satu-satu. Berikut ini yang merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang itu sama diagonal sisi sama ya. Artinya diagonal yang ada di bidang atau diagonal yang ada di sisi. Ya, kita cek dulu. Yang pertama AG. AG ini ya. AG dia kita tarik garis AG. A ke G. Ya. Diagonal apa teman-teman? Ya, itu namanya diagonal ruang. AG itu diagonal ruang. Diagonal yang ada di ruang. Jadi ini bukan diagonal bidang, salah ya. Oke, AC, A ke C. Nah, ini benar ini ya. Nah, AC itu diagonal bidang. Jadi kalau bidang itu kan kayak gini ya. Kubus itu kan dibatasi oleh bidang berbentuk persegi. Nah, yang namanya diagonal itu cross kayak gini. Nah, ini diagonal. Ini juga diagonal. Itu ya, itu namanya diagonal yang ada di bidang. AC itu diagonal bidang, benar ya. Sekarang CE kita cek lagi. CE itu apa CE? Nah, CE bukan diagonal bidang ya, tapi diagonal ruang ya, salah. DF, kita cari DF. Nah, ini DF juga sama, ini diagonal ruang. Salah juga. HB, H ke B sama, ini juga diagonal ruang juga itu ya. Jadi yang benar yaitu yang B, AC itu ya. Lanjut ke nomor 15. Oke, nomor 15 masih tentang dimensi 3. Di situ ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita gambar saja supaya lebih jelas ya. Kita akan menggambar sebuah balok. Ya, sekali lagi ini gambarnya Pak Anas tidak menggunakan penggaris, jadi mohon dimaklumi ya kalau gambarnya agak mencong-mencong ya. Ini saya mencoba menggambar balok. Ntar kok enggak muncul. Oke, udah. Gambar balok 1, 2, 3, 4. Oke. Lagi di sini. Set. Set. Oke. Ini balok kita beri nama A,
B, C, D, E, F, G, H. Itu ya. Kita panjang AB-nya 3, panjang BC-nya 8, panjang AE-nya 12. Oke. Pertanyaannya jarak titik B ke P, di mana P itu merupakan tengah-tengah EH. Jadi di sini ada titik P di tengah-tengah ya. Ini ada titik P di tengah-tengah EH. Pertanyaannya jarak titik B ke titik P ini berapa gitu kan. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk menghitung jarak mau titik ke garis, garis ke titik atau titik ke bidang, itu kita harus mengusahakan itu membentuk suatu segitiga siku ya. Jadi kita buat garis ini supaya terbentuk segitiga siku ya, maka kita membuat garis yang mana kan gitu kan pertanyaannya. Oke. Nah, Pak Anas akan membuat garis ini, yaitu 1, 2, 3. Oke. Menurut kalian ini siku-siku enggak? Kalau digambar itu enggak siku-siku ya. Tapi kalau kalian punya balok, apa namanya, sambil membayangkan ya, punya bentuk balok, bangun balok ya. Coba kalian garisi garis PA ini ke garis AB ini. Nanti pasti akan membentuk siku-siku di sini. Nah, itu pasti nanti akan membentuk siku. Kenapa? Karena bidang ABFE itu tegak lurus atau membentuk siku-siku dengan bidang ADHE. Otomatis semua garis yang ada di situ ya, semua garis yang ada di situ nanti juga akan membentuk siku-siku kalau ditemukan gitu ya. Nah, ini saya buat di sini segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga APB ya. Di sini P, di sini A, di sini B. Siku-siku di A gini ya. Oke. Selanjutnya kita tentukan dulu panjangnya. AB sudah tahu 3 ya, B ya. 3. Terus AP belum tahu, BP juga belum tahu. BP yang akan kita hitung ya. AP kita bisa mencari tahu dengan segitiga Pythagoras, yaitu Pythagoras antara, nah ini ya, 1, 2, 3 ini ya. Nah, kita akan menentukan AP dulu ya. Ini saya kasih hijau-hijau ya, biar jelas. Di mana segitiga, saya membuat segitiga satu lagi di sini untuk menentukan AP-nya. Nah, segitiga apa? Segitiga EPA. Nah, di sini E, di sini P, di sini A. Itu ya. EA sudah tahu yaitu 12 cm. PE itu setengah dari EH. EP itu setengah dari EH. Nah, EH itu berapa? EH itu sama BC sama ya, 8. Berarti setengah dari 8 itu 4. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung menggunakan Pythagoras. Menghitung Pythagoras hasilnya berapa? Ya, akar dari 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari 144 ditambah dengan 16. Akar dari 160. Berarti sudah ketemu AP-nya akar dari 160. Di sini akar 160 itu ya. Nah, sekarang PB juga kita menggunakan Pythagoras. Nah, caranya gimana Pythagoras? Yaitu akar dari, nah kita akan menentukan PB ini sama dengan akar dari akar 160 pangkat 2. 160 pangkat 2, yaitu Pythagoras ya. Ditambah 3 pangkat 2 itu ya. Sama dengan akar dari
Akar 160 pangkat 2 itu ya 160 itu ya. Tambah 3 pangkat 2 kan 9. Berarti menjadi akar dari 169 sama dengan berapa? 13. Oke ya. Jadi yang nomor 15 jawabannya yaitu C, 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16.